Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 131. Keluarga jin semuanya mati. Beraninya kalian berdua bertanya padaku tentang situasiku dan apakah aku ingin mati. Nada suara Phoenix kuat, mengungkapkan kecerdasannya. Saudara Liu dan pemuda berambut kuning itu bingung. Pemuda berambut kuning itu bertanya dengan heran, apakah saudara Hua sudah mengatur orang lain? Mata saudara Liu tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Anda bukan dari masyarakat Tianmen kami. Siapa bilang tidak? Meskipun Feng Huang terkejut, dia bersikeras. Menurutmu berapa banyak bekas luka yang dimiliki saudara kita Hua di tubuhnya? Phoenix tercengang. Mendengus, saudara Liu mendengus dingin. Jika ada wanita sepertimu di sekitar saudara Hua, dia pasti sudah lama disingkirkan. Ini menunjukkan bahwa kamu sama sekali bukan orangnya saudara Hua. Phoenix menghela nafas diam-diam, tapi tersenyum tipis. Aku tidak sebodoh yang kukira. Kalau begitu, katakan saja padaku apa yang kamu ketahui dan jangan buang waktu. Sialan, mencari kematian, saudara Liu menendang Huang Mao, naik dan bunuh dia. Huang Mao memegang pisau lipatnya. Sosoknya sangat menarik. Sayang sekali, pergilah ke neraka. Pisau itu menusuk Phoenix dengan keras. Hanya, bang, pisaunya menembus udara. Dan kelembaman tubuh bertindak saat ia berlari menuju laut. Akhirnya, dengan cipratan air, dia terjatuh ke laut. Sampah, saudara Liu mengumpat dengan marah, mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke Phoenix, dan berkata dengan tatapan tajam di matanya, apakah kamu ingin mati? Phoenix tersenyum ringan, jika kamu melepaskannya sekarang, mungkin kamu tidak akan menyesalinya. Berlututlah di hadapanku sekarang. Mungkin aku akan melihat wajahmu dan memberimu cara untuk bertahan hidup. Saudara Liu tersenyum serakah, kamu tidak punya kesempatan. Aku akan membunuhmu. Sebelum saudara Liu dapat mengucapkan kata-kata selanjutnya, burung Phoenix di depannya telah menghilang, dan kemudian sosok di depannya menjadi semakin besar, dan kemudian, klik, suara tulang rapuh terdengar, patah. Pistolnya jatuh ke tanah. Ah, saudara Liu berteriak. Patah. Phoenix menamparkan kepala saudara Liu. Kamu bajingan, kamu membuatku menunggu lama di bagasi. Saat mereka berdua menunggu di toko 4S, dia masuk ke bagasi, dia merasa marah sampai sekarang. Patah, tamparan lagi, apakah kamu tidak suka memukul kepala Huang Mao? Hebat bukan? Patah, Phoenix menamparnya lagi, siapakah saudara Hua? Aduh. Saudara Liu dipukuli hingga pusing hingga dia menutupi kepalanya untuk waktu yang lama dan bertanya dengan bingung. Siapa kamu? Kamu menantang masyarakat Tianmen dengan menyerang saya. Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung. Patah, kamu masih berani mengancamku? Siapa kakak Hua? Aku akan melakukannya untuk yang terakhir kalinya. Pistol di tangan saudara Liu barusan sudah dipegang oleh Phoenix dan diarahkan ke kepalanya. Kamu tidak berani menembak, bang. Pistol di tangan Phoenix berbunyi. Ah, saudara Liu menjerit, merasakan sakit yang membakar di telinga kanannya, dan darah lengket mengalir di lukanya. Lain kali, itu kepalamu, saudara Hua adalah bos langsung saya, dia adalah bos Pulau Jeju. Saya hanya tahu bahwa dia dari klub Tianmen, tapi saya tidak tahu detailnya. Kenapa dia ingin membunuh Jin Feng? Saya tidak tahu, saya juga utusan yang dikirim oleh atasan. Saya tidak tahu detailnya, ampuni saya memiliki senior dan junior, dan seluruh keluarga saya bergantung pada saya untuk mendukung mereka. Saudara Liu memohon, oke, aku akan mengampunimu. Terima kasih, pahlawan, lompat ke laut dan selamatkan temanmu, dan aku akan mengampunimu. Ah, saudara Liu sedikit takut, ingin mati. Pergi, aku pergi, memikirkan ketegasan menembak barusan, dia sangat ketakutan hingga kehilangan kesabaran. Saya berlari ke pantai dan melihat ombak yang deras di bawah, yang membuat saya gemetar ketakutan. Namun, memikirkan pistol di tangan Phoenix di belakangnya, dia mengertakkan gigi dan melompat masuk. Jin Feng, yang berdiri di sampingnya dan terlihat bodoh, menutup matanya karena ketakutan. Meski jaraknya kurang dari 10 meter dari laut, sulit untuk didaki. Melihat pernyataan Phoenix yang meremehkan lagi, aku merasakan seluruh tubuhku terstimulasi. Wuho, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil, lalu dia melihat Phoenix mengendarai Volkswagen menuju BMW miliknya.
Jin Feng sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi ke samping. Melihat jarak antara kedua mobil semakin dekat, dia sangat ketakutan sehingga dia segera menutup matanya. Ledakan, terdengar suara keras. Lalu terlihat gambar hitam melesat seperti anak panah tajam, dan kedua mobil itu memasuki laut bersama-sama. Jin Feng sangat ketakutan hingga dia menutup matanya. Dasar pengecut, terdengar suara dingin Phoenix. Jin Feng dengan cepat membuka matanya dan melihat Phoenix berdiri di depannya dengan utuh. Terima kasih, pahlawan, karena telah menyelamatkan hidupku. Kaki Jin Feng gemetar, dia sangat khawatir Phoenix akan tiba-tiba menyerangnya. Jin Feng bertabrakan dengan orang lain dan meninggal bersama dalam kecelakaan mobil. Apakah kamu mengerti? Jin Feng tertegun selama 2 detik, lalu langsung mengangguk, dimengerti. Ini untuk menyembunyikan kebenaran dan berpura-pura mati untuk bertahan hidup. Feng Huang menelepon, dan segera Tiehan dan Tie Xiong tiba dengan 2 mobil. Phoenix masuk ke dalam mobil dan memandang Tie Xiong, lindungi dia. Ya, Tie Xiong mengangguk dengan cepat. Dia takut pada instruktur Phoenix dari lubuk hatinya. Dia pernah ingin menantangnya, tetapi dia dihukum lebih buruk daripada jika dia menantang saudara Ji. Dia menderita banyak luka tersembunyi selama hampir seminggu. Feng Huang pergi, dan Tie Xiong serta Tiehan pergi bersama Jin Feng. Meskipun Jin Feng tidak tahu siapa Phoenix, dia tahu pasti Ji Fei yang mengirimnya, dan dia lebih mengagumi dan mempercayai Ji Fei. Feng Huang masuk ke dalam mobil dan menelepon Ji Fei. Raja Naga, Jin Feng telah diselamatkan. Pihak lainnya adalah saudara Hua dari Pulau Jeju, anggota masyarakat Tianmen. Ji Fei di sisi lain sedang berolahraga di atap gedung. Oke, saya mengerti. Saya akan bertanggung jawab menangani masalah ini. Oke, Phoenix masih ingin mengatakannya, tetapi mengetahui karakter Ji Fei, dia menelan sisa kata-katanya. Pulau Jeju, seringnya muncul di bibir Ji Fei. Di suite Hotel Ninghai, pria itu dan Hua Yun baru saja menyelesaikan penampilan penuh semangat mereka. Melihat Hua Yun di depannya, dia merasakan rasa penaklukan di dalam hatinya. Saudara Chen, apakah kamu yakin Ling Bin bisa keluar besok? Jangan khawatir, aku bilang aku bisa keluar, dan aku akan keluar secara alami. Ini anakku dan anakmu, tidak boleh ada kesalahan. Saudara Chen menepuk-nepuk tubuh Hua Yun yang dewasa dan montok. Bagaimana dengan suami yang tidak setia yang saya kenakan pada Jin Minglu? Sempurna, kamu tidak melihat seperti apa dia saat itu. Dia bahkan lebih tertekan daripada memakan siang, haha. Saudara Chen memunculkan senyum bangga di bibirnya. Beberapa keluarga di kota Ninghai seharusnya sudah lama meninggal. Dia telah merencanakan permainan ini selama hampir 20 tahun. Jika tidak terjadi kecelakaan mendadak di keluarga Zhu, dia pasti sudah sukses sejak lama. Keluarga Jin yang rakus adalah salah satu pelakunya saat itu. Mengkhianati Jin Minglu hanyalah langkah awal. Langkah selanjutnya adalah perusahaan yang telah berkembang dalam 5 tahun terakhir akan menjadi sasarannya. Pasalnya 5 tahun lalu, saat hendak memanen perusahaan tersebut, ada yang buru-buru memanennya terlebih dahulu, dan akhirnya properti tersebut hilang secara misterius. Butuh waktu 5 tahun untuk menemukan properti tersebut. Namun, ada orang misterius di balik perusahaan tersebut. Dia sedang menunggu pria misterius itu. Yao Guangbiao menyerahkan Boyang Group, yang mungkin menjadi awal kemunculan pria misterius itu. Jika grup Kim runtuh, apakah pria misterius itu akan mati? Saudara Chen memiliki serangkaian pemikiran dan pengaturan dalam pikirannya. Telepon berdering, dan ketika saya melihat panggilan datang dari pihak lain, saya menekan tombol untuk menyambung. Kendaraan Jin Feng tertabrak dari belakang dan jatuh ke laut. 2 orang tewas. Keberadaan Jin Feng tidak diketahui. Diperkirakan kejadiannya lebih serius daripada buruk. Saya ingin informasi yang akurat, aku akan segera menyelidikinya. Pihak lain menutup telepon dengan keringat dingin di dahinya. Saudara Chen tampak santai. Semua orang di keluarga Jin telah meninggal. Sayang, ayo kita lakukan lagi. Bab 132 Perjamuan Sahabat. Di kamar Li Ruoxi berkata dengan keras kepada wanita di ujung lain video. Aku sudah membuat reservasi untuk Pulau Jeju besok. Mari kita lihat bersama siapa menantumu ini dan betapa bermartabatnya dia. Brengsek. Apalagi yang bisa kamu lakukan, itu hanya 2 tangan dan 2 kaki. Setelah Li Ruoxi selesai berbicara, dia menutup telepon. Li Ruoxi tidak menyangka Ji Fei datang tiba-tiba, dan wajahnya memerah sampai ke pangkal lehernya. Benar,
jika ada yang mempunyai pikiran jahat tentangmu, beritahu aku dan aku akan mematahkan kakinya. Puff, Ji Fei tertawa di akhir kalimatnya. Wajah Li Ruoxi sangat merah hingga dia hampir meneteskan air mata. Diam, siapa yang menyuruhmu masuk ke kamarku tanpa mengetuk? Ada banyak sekali fitnah di hatiku. Kawan, sayang, apa yang kamu katakan salah, ini juga kamarku. Apakah ada masalah jika aku masuk ke kamar? Mengapa ini kamarmu? Bukankah kamu memintaku untuk tidur di lantai kamarmu malam ini? Aku ingin kamu keluar sekarang. Li Ruoxi merasa sedikit bingung saat memikirkan hukuman ini. Mengubah pesanan siang dan malam bukanlah kualitas yang seharusnya dimiliki seorang manajer umum. Ji Fei mengambil selimut itu dan mulai menatanya. Li Ruoxi menggelengkan kepalanya dengan cemas. Ji Fei, meskipun aku memintamu datang ke kamarku, kamu harus mengetuk pintu. Bagaimana jika aku berganti pakaian? Saya akan menganggapnya sebagai keuntungan yang diberikan istri saya kepada saya, dan saya akan menerima semuanya. Semakin banyak, semakin meriah. Kamu hanyalah seorang gangster. Li Ruoxi tidak menyangka Ji Fei berbicara begitu percaya diri. Bahkan jika dia adalah istrinya, dia tidak bisa begitu percaya diri. Pernahkah kamu melihat seorang gangster tidur dengan seorang wanita cantik di lantai? Pernahkah kamu melihat suami seorang gangster meninggalkan istri cantiknya sendirian tanpa mendorongnya ke bawah? Li Ruoxi hampir menangis. Bagaimana ini bisa tampak seperti kesalahannya sendiri, seolah dia tidak bisa membantu Ji Fei. Ji Fei, aku telah memutuskan untuk membiarkanmu tidur di lantai selama sisa hidupmu. Tidak masalah, Anda. Li Ruoxi menatap mata Ji Fei yang jernih. Dia bertanya-tanya apakah Ji Fei memiliki perasaan padanya atau tidak. Apakah kamu begitu tidak menarik? Hati Li Ruoxi berada dalam kekacauan. Akhirnya, dia menghela nafas panjang dan menahan amarahnya. Ikut aku ke reuni kelas besok malam. Ji Fei langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi. Mengapa? Ini selalu merupakan jamuan makan atau pertemuan yang bagus, jadi saya tidak akan pergi. Besok malam di kamar pribadi Pulau Jeju di Jeju Mingyu pada jam 7. Jika kamu tidak bisa datang, tunjukkan padaku. Setelah Li Ruoxi selesai berbicara, dia melompat ke tanah untuk mandi. Ji Fei awalnya ingin menolak, tetapi ketika dia mendengar itu adalah Pulau Jeju, dia langsung memutuskan untuk pergi. Di sisi lain, Wang Ruirui berada di dalam kelompok, berteriak kepada teman-teman sekelasnya di dalam, Dewi kelas kita Li Ruoxi akan menikah. Aku pergi, Dewiku, aku masih kehilangan dia. Apa yang dilakukan seorang pria, aku ingin berduel dengannya. Kelompok kelas meratap, lihat kalian, orang-orang tidak berguna. Ruoxi telah menemukan menantu laki-laki yang datang ke rumah. Konon dia adalah penjaga keamanan. Aku akan mandi air dingin untuk menenangkan diri. Aku akan pergi ke balkon untuk menikmati angin malam. Hatiku sedang kebingungan, kenapa babi bisa membuang kubis yang bagus. Ketika mereka mendengar bahwa Li Ruoxi menikah dengan seorang penjaga keamanan yang datang ke rumah tersebut, kelompok itu sangat terkejut. Oke, Li Ruoxi adalah sahabatku, dan aku tidak menyuruhmu untuk meremehkannya. Aku akan mentraktirnya di Jeju Mingyu, Pulau Jeju, besok malam. Setiap orang yang bisa datang, ingatlah untuk membawa merah amplop. Saya berpartisipasi, aku akan bergabung juga. Ku dengar itu adalah hadiah dari Pulau Jeju, jadi semua orang bergegas untuk mendaftar. Tentu saja, masih ada beberapa orang yang ingin tahu mengapa suami penjaga keamanan kecil Li Ruoxi begitu hebat hingga dia bisa menerobos pintu secara terbalik. Wang Ruirui meletakkan teleponnya dan keluar dari kamar. Seorang pria berusia 40-an dengan rambut disisir ke belakang, memegang cerutu di tangannya, baru saja menutup telepon. Saudara Hua, apakah kamu ingin tidur sekarang? Setelah Wang Ruirui selesai berbicara, dia bersandar langsung padanya. Suasana hati saudara Hua sedang tidak baik saat ini. Dia mengirim 2 orang untuk membunuh Jin Feng, tetapi belum ada kabar. Dia merasa sedikit tidak nyaman dan melambaikan tangannya dengan santai. Tidurlah dulu. Saudaraku Hua, aku tidak bisa tidur tanpamu, suara menderu Wang Ruirui terdengar. Wajah kakak Hua menjadi semakin jelek. Tidurlah, ada yang harus kulakukan. Wang Ruirui masih ingin berbicara, tetapi ketika dia melihat saudara Hua tidak bahagia, dia bergegas kembali. Saudara Hua berjalan mondar-mandir di dalam rumah beberapa kali, akhirnya mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Yao Guangbiao. Presiden Yao,
bisakah Anda mencarikan kesempatan besok bagi saya untuk mengatur saudara Anda, Ji? Nada suara saudara Hua sangat sopan dan penuh pujian. Sekarang Yao Guangbiao telah menjadi Wakil Presiden Federasi Industri dan Perdagangan sebagai warga kehormatan terbaik kota Ninghai, dan juga menjabat sebagai Presiden Kamar Dagang Bahan Bangunan. Sekarang, ada banyak sekali orang yang menelepon untuk memberi selamat dan ingin menghibur saya setiap hari. Dia tidak memiliki kesan mendalam terhadap Qin Hua, dan dia bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Saya baru mengetahui tentang orang ini setelah saya menjadi presiden. Tuan Qin, izinkan saya bertanya. Saya ingin tahu apakah kakak tertua saya punya waktu. Terima kasih, Presiden Yao. Jika Anda tidak punya waktu, saya akan mentraktir Anda jamuan makan besok. Saya harap Anda akan merasa terhormat kalau begitu. Yao Guangbiao berpikir sejenak. Oke, bagus. Terima kasih, Presiden Yao, atas kehormatannya. Sampai jumpa besok. Aku mengambil cerutu dan menghisapnya panjang-panjang, merasa lega. Jika Ji Fei bisa datang ke perjamuan, itu berarti Jin Feng sudah mati, anak buahnya mati bersamanya, dan tidak ada yang mengkhianatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, memikirkan mata Wang Ruirui yang kesal, senyuman muncul di bibirnya. Naik ke atas, suamiku, aku akan mengadakan jamuan makan untuk sahabatku besok, dan sayang sekali gadis cantik di sekolah menikah dengan seorang penjaga keamanan kecil. Bagaimana kalau aku membawanya ke tempat tidurmu? Pikiran saudara Hua dipenuhi dengan keinginan dan dia langsung menyetujuinya tanpa mendengarkan dengan cermat. Bab 133 minumlah Li Ruoxi dan Ji Fei keesokan harinya. Ji Fei menemani Li Ruoxi bekerja seperti biasa. Kejadian di Pulau Jeju seakan terlupakan dan tidak dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada siang hari, saya menerima telepon dari Yao Guangbiao yang mengatakan bahwa Qin Hua, ketua Pulau Jeju, ingin mengundangnya makan malam. Ji Fei hanya mengatakan kepadanya bahwa dia mengerti, tetapi tidak mengatakan apakah dia akan pergi atau tidak. Pada pukul 5:30 sore, Li Ruoxi meletakkan penanya dan berkata, "Ayo pergi." Memikirkan sahabatnya Wang Ruirui, Li Ruoxi merasa bahagia di hatinya. Kami telah memiliki hubungan yang baik selama bertahun-tahun. Ketika dia mendengar bahwa dia akan menikah, dia bahkan lebih bahagia daripada dia akan menikah. Ji Fei duduk di sofa dan menggeliat. Apakah kamu benar-benar ingin aku pergi? Mata Li Ruoxi membelalak dan dia mengangkat alisnya ke arah Ji Fei. Bagaimana menurutmu? Jangan salahkan aku jika aku mempermalukanmu. Cih, memalukan? Kepada siapa kamu berbohong? Kamu membantuku mendapatkan wajahku saat ini. Berpikir bahwa itu adalah penghargaan Ji Fei bahwa dia bisa menjadi ketua dan keluar dari rawa keluarga Li. Hatiku dipenuhi dengan kebahagiaan. Andai saja pria ini sebaik mantan teman sekamarnya, aku akan menikah dengannya. Memikirkannya, perhatianku teralihkan. Ji Fei berjalan mendekat sambil tersenyum. Apakah kamu puas dengan ini? Atau kamu ingin menjadi wanita nomor 1 di dunia? Wajah Li Ruoxi memerah sampai ke akar lehernya. Aku benci itu. Apakah aku begitu berguna? Kalau begitu kamu hanya memikirkan apa yang harus kamu lakukan jika kamu jatuh cinta padaku. Kamu, wajah Li Ruoxi menjadi lebih merah ketika pikirannya terungkap. Ah, apa yang sedang kamu lakukan? Li Ruoxi tiba-tiba berteriak. Ji Fei melihat ke tangan kanannya. Mereka bilang mereka malu sekali sampai air menetes. Tapi tidak ada air yang keluar saat aku mencubitnya. Sepertinya salah. Deskripsinya dilebih-lebihkan. Itu hanya metafora. Itu tidak benar. Oh, maafkan aku. Aku buta huruf. Aku menganggapnya serius. Ketika Li Ruoxi mendengar kata buta huruf dan memikirkan Ji Fei membacakan 3 karakter klasik, dia merasa terkutuk di dalam hatinya. Mengemas, sangat pandai berpura-pura. Ketika dia melihat ke atas lagi, Ji Fei sudah keluar. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya, dan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ji Fei menyentuh wajahnya. Dia membiarkannya melarikan diri tanpa menyelesaikan masalah. Buku-buku jari yang menjijikkan, aku berlari keluar dan melihat Ji Fei meletakkan tangan kanannya di bawah hidungnya. Li Ruoxi, aku ingin marah, tapi tiba-tiba ada sedikit rasa manis di hatiku, yang merupakan cerminan dari pesonaku sendiri. Sambil ragu-ragu, Ji Fei tersenyum dan berteriak, sayang, liftnya ada di sini. Li Ruoxi melotot tajam, tidak berkata apa-apa, dan naik lift.
Ji Fei memiliki senyuman di wajahnya. Li Ruoxi perlahan mulai menerima dirinya sendiri. Tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di benak. Jika dia naik ke lantai, apakah dia setuju atau tidak? Tersesat dalam lamunan, keduanya tetap diam saat berada di dalam mobil. Namun ada lebih banyak pesona di udara. Di kantor ketua Pulau Jeju, Saudara Hua sedang duduk di kursi dan Wang Ruirui sedang memijatnya. Saudara Hua sedang dalam suasana hati yang baik. Jawab Yao Guangbiao, dan Ji Fei berkata, mari kita bicarakan nanti. Jika tidak ada penolakan yang jelas, maka mungkin untuk datang. Sekarang Yao Guangbiao adalah juru bicara Ji Fei, yang pada dasarnya menegaskan bahwa Ji Fei tidak membencinya, jadi kematian Jin Feng sudah pasti. Sayangku, aku mengadakan jamuan makan untuk Jeju Mingyu hari ini. Datang dan dukung aku kalau begitu. Wang Ruirui berkata dengan hati-hati. Saudara Hua tertawa, apa yang Anda maksud dengan mendukung adegan itu? Anda adalah nyonya rumah Pulau Jeju. Ah, Wang Ruirui berseru kegirangan. Terima kasih, Saudara Hua. Kakak Hua diam-diam tertawa di dalam hatinya. Wanita-wanita ini sangat sia-sia. Bukankah mereka hanya menginginkan uang? Sekarang karena tidak ada kekurangan uang, kesombongan kecil mereka dapat dengan mudah dipuaskan. Silakan, kamu ingin aku berbicara langsung, Saudaraku Hua. Aku akan membawa sahabatku ke sini malam ini, dan kami berdua akan menemanimu. Kakak Hua tidak berkata apa-apa, dia hanya memeluknya erat-erat. Kamu benar-benar goblin kecilku yang menyebalkan. Cekikikan, Saudara Hua bersemangat, jaga dirimu baik-baik dan tunggu kami. Setelah Wang Ruirui selesai berbicara, dia pergi sambil tersenyum. Saudara Hua sedang dalam suasana hati yang gembira. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Saudara Chen. Dia segera terhubung. Saudara Chen, Jin Feng sudah mati, apakah kamu sudah menemukan mayatnya? Saudara Chen bertanya dengan dingin. Tidak, tapi itu bisa dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Aku meminta Yao Guangbiao mentraktir Ji Fei makan malam untukku hari ini, dan dia tidak menolak. Saudara Chen mengedipkan alisnya yang tebal dan terdiam beberapa saat. Detektif tingkat rendah. Jernih, jangan hubungi saya jika Anda tidak ada urusan akhir-akhir ini. Jika mau, Anda akan dengan sengaja berkonflik dengan Hua Yun dan Jin Lingbin dari grup Jin. Oh, sekarang disebut grup Bai Hua. Saudara Hua segera memahami bahwa ini adalah untuk menipu orang lain. Saudara Chen, jangan khawatir, saya berjanji akan bekerja dengan baik. Pergi, Saudara Chen menutup telepon. Saudara Hua mendengarkan bunyi bip di telepon. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, dan Saudara Chen menganggap dirinya lebih serius. Tidak masuk akal jika berpikir bahwa dalam organisasi besar masyarakat Tianmen, tidak ada pendukung. Meskipun pendukung Saudara Chen selalu disembunyikan, dia merasa dapat diandalkan. Saudara Hua penuh harapan. Wang Ruirui sedang berdiri di lobi Pulau Jeju saat ini, berteriak dalam kelompok, perjamuan pernikahan Li Ruoxi hari ini. Kamu tidak akan pulang sampai kamu mabuk. Sontak, seluruh pria dan wanita dalam rombongan tersebut heboh dan penuh semangat juang. Bibir Wang Ruirui dipenuhi dengan senyuman bangga. Wang Ruirui kebetulan melihat Ji Fei dan Li Ruoxi memasuki hotel Pulau Jeju, dan Wang Ruirui segera meletakkan ponselnya. Matanya pertama kali tertuju pada wajah Ji Fei, yang cukup tampan, tetapi penampilan pakaiannya membuatnya menjauh. Namun, dia tidak menunjukkan rasa jijik di hatinya secara langsung. Dia berjalan mendekat sambil tersenyum dan membuka tangannya. Sayang, kamu akhirnya sampai di sini. Kupikir kamu tidak menginginkanku lagi. Haha, setelah Wang Ruirui selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Li Ruoxi mendorongnya dengan keras. Wang Ruirui, aku tidak suka wanita sepertimu. Wang Ruirui mengulurkan tangannya pada Ji Fei dengan anggun. Wang Ruirui, sahabat istrimu. Kesan pertama Ji Fei terhadap Wang Ruirui di depannya adalah bahwa dia adalah wanita yang sangat dalam. Dia menjabat tangannya dengan sopan dan berkata, suamiku Li Ruoxi, ini menantumu. Tidak ada nama yang diberikan, haha. Wang Ruirui tertawa gembira, sangat jujur, tapi sangat percaya diri, sepertinya tidak seburuk yang saya kira. Gadis sialan, tidak bisakah kamu menutup mulutmu? Wang Ruirui mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah. Oke, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Namun, dia melihat ke arah Ji Fei dan berkata, kamu mengambil kesukaanku. Kamu harus minum 3 minuman sebagai hukuman malam ini untuk meminta maaf kepadaku.
Dia sedang mengemudi, jadi dia tidak bisa minum. Wuho, Wang Ruirui memeluk Li Ruoxi dan berpura-pura menangis. Sayangku, kamu sangat menyukai yang baru dan membenci yang lama, dan kamu menyakitiku hanya karena dia. Kamu, Li Ruoxi tidak bisa berkata-kata oleh Wang Ruirui. Tidak masalah, aku akan minum 3 gelas anggur, Ji Fei tersenyum ringan. Wang Ruirui sangat gembira di dalam hatinya, tetapi wajahnya penuh kebencian saat dia berkata, 3 gelas anggur diambil dariku sebagai ganti cinta sejatiku. Aku masih sangat bingung. Jika kamu terus mengeluh, kami akan pergi, Li Ruoxi mengancam. Jangan, Wang Ruirui segera menghentikannya dan berkata, tidak ada masalah lagi, tidak ada masalah lagi. Mendengus, Li Ruoxi berpura-pura marah. Wang Ruirui tersenyum dan meraih tangannya, ayo masuk. Pada saat ini, semua orang di kamar pribadi Jeju Mingyu telah menyatukan pikiran mereka. Minumlah Li Ruoxi dan Ji Fei. Bab 134 pasang jebakan untuk Ji Fei. Semuanya, diam, Dewi kita ada di sini. Wang Ruirui mendorong pintu hingga terbuka dan berteriak ke dalam. Dewi, 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 teriakan terdengar di seluruh ruang pribadi. Li Ruoxi tidak menyangka akan ada begitu banyak teman sekelas SMA yang datang, jumlahnya 30 atau 40. Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan banyak orang telah banyak berubah. Tapi semua orang berpakaian bagus dan tampak baik-baik saja. Selamat kepada Dewi atas pernikahanmu, tiba-tiba seorang pria berkacamata berbingkai emas berteriak. Haha, semua orang tertawa. Li Ruoxi mengenali pembicaranya sebagai Xiao Jian, pemimpin pasukan saat itu. Mereka semua adalah pria kaya, berkuasa, dan berbakat di kelasnya. Saya tidak tahu berapa banyak teman sekelas wanita yang jatuh cinta padanya, tapi dia terus mengejar Li Ruoxi. Dan gadis-gadis lain diabaikan begitu saja. Tanpa diduga, dialah orang pertama yang mendoakan yang terbaik saat kami bertemu hari ini. Sangat tidak terduga, sangat tersentuh, terima kasih, pemimpin pasukan Xiao. Li Ruoxi tersenyum dan berterima kasih. Ji Fei melirik wajah Xiao Jian. Dia memiliki wajah cantik standar, tinggi hampir 1,8 meter, dan setelan jas hitam, yang sepenuhnya menunjukkan pesona pria itu. Namun, ada arogansi alami di matanya, semacam arogansi yang meremehkan orang lain. Terutama ketika dia merasakan tatapan Ji Fei, seringnya tak terlihat muncul di bibirnya saat dia bertemu dengannya. Di sebelah Xiao Jian, seorang wanita jangkung dengan wajah penusuk buatan standar memandang Li Ruoxi sambil tersenyum dan berkata, kami para wanita di sini semua ingin mengucapkan terima kasih. Nadanya aneh, penuh ejekan, Li Han, halo. Meskipun Li Ruoxi bisa mendengar kata-kata kasarnya, dia tetap menyapanya dengan sopan. Tentu saja, sekarang setelah kamu menikah, kita akhirnya bisa mengejar pengawas kelas Xiao Jian. Jika tidak, dia akan selalu sangat mencintaimu dan tidak pernah menyesalinya. Ya, kita akhirnya punya kesempatan. Monitor, siapa di antara kami yang kamu suka, kami bisa memesan kamar bersamamu malam ini. Haha, beberapa teman wanita lainnya tersenyum riang. Li Ruoxi baru saja melihat kegembiraan semua orang, dan tiba-tiba menghilang karena Li Han. Dia memandang Wang Ruirui dan bertanya, alis Wang Ruirui juga menunjukkan ketidaksenangan. Li Han, apa maksudmu? Ruoxi adalah sahabatku, aku akan mentraktirnya di pernikahannya. Jika kamu tidak ingin datang, kamu tidak perlu datang. Apa yang terjadi sekarang? Menunjukkan kemarahan, Ji Fei berdiri di sampingnya, senyuman muncul di bibirnya, menarik. Dia awalnya mengira Wang Ruirui merencanakannya dengan sengaja untuk membuat semua orang tertawa, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya, dan itu aneh. Xiao Jian mengangkat tangannya dan membetulkan kacamatanya. Apa kalian semua takut menjadi gadis sisa? Tapi biar ku beritahu, aku tidak ingin menikah sekarang. Setelah mengatakan itu, matanya menyapu wajah Ji Fei dengan arogan. Saya harap Li Ruoxi bisa bahagia. Ji Fei mengabaikannya. Dan Li Ruoxi berinisiatif memeluk lengan Ji Fei. Aku sangat senang. Puff, Li Han tertawa terbahak-bahak. Lihat caramu memegang tanganmu. Itu tidak wajar. Bagaimana kamu bisa bahagia? Wajah Li Ruoxi memerah. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia memegang lengan Ji Fei dengan sangat kaku. Dan dia tidak mengambil inisiatif untuk mendekat. Aku tahu kalau Ruoxi punya ciri khas, yaitu dia tersipu saat berbohong. Apa menurutmu dia tersipu? Aku belum pernah menyentuhnya sebelumnya, kan?
Matanya sombong, coba pikirkan, bagaimana mungkin seorang satpam kecil bisa setinggi Li Ruoxi, jika seekor katak ingin makan daging angsa, ia harus bisa memakannya. Dia bekerja di Bank Ninghai, dan Xiao Jian adalah manajer SDM di kantor pusat bank. Dia ingin mengandalkan Xiao Jian untuk mendapatkan peluang promosi. Saat Li Ruoxi menikah, menurutnya, ini adalah kesempatan bagus untuk mengejar Xiao Jian. Tanpa diduga, Xiao Jian menolak semua orang dan menjadi marah serta mulai meremehkannya. Sayang, aku baru bilang di kantor kalau wajahmu memerah dan tidak basah. Apa kali ini basah? Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia secara alami menyentuh wajah Li Ruoxi. Karena dia baru saja menyentuhnya di kantor, Li Ruoxi jelas sudah beradaptasi kali ini, jadi reaksinya wajar dan dia tidak membuat keributan. Keduanya seperti pasangan yang sangat akrab. Percakapan dan tindakan penuh kasih mereka secara langsung menyebabkan serangan Li Han runtuh. Li Han awalnya menyiapkan banyak kata-kata untuk diejek, namun saat melihat cinta alami antara suami dan istri, dia merasa sangat tertekan. Bahkan banyak teman sekelasnya yang memandangnya dengan tatapan kosong, memberinya kesempatan untuk pamer di depan umum. Li Ruoxi bereaksi dengan cepat dan secara alami bersandar pada Ji Fei. Aku benci itu, bukankah aku sudah mengatakan itu sebelumnya? Itu metafora, itu tidak benar. Penampilannya yang menawan membuat semua orang tidak bisa menahan gemetar di dalam hati mereka. Sangat cantik, hanya bukan milik sendiri. Wang Ruirui terkejut dengan kecantikan Li Ruoxi. Berpikir bahwa saudara Hua sangat menyukai kecantikan. Dia pasti sangat menyukai Li Ruoxi. Kemudian dia berpikir bahwa dia adalah nyonya rumah Pulau Jeju, dan dia dipenuhi dengan kegembiraan. Apakah semua orang percaya kali ini? Ayo cepat duduk, hari ini kita harus merayakan Ruoxi dan menemukan cinta sejati. Setelah Wang Ruirui selesai berbicara, dia menarik Li Ruoxi untuk duduk di kursi utama. Ji Fei ingin mengikutinya, tapi Xiao Jian langsung menghentikannya. Wang Ruirui adalah sahabat Li Ruoxi, jarang sekali bisa bahagia. Bagaimana kalau kita para pria gay berkumpul dan minum? Tersenyumlah dan bersikaplah tenang dan alami. Ketika Wang Ruirui mendengar ini, dia diam-diam memuji Xiao Jian atas kemampuannya. Dengan begitu banyak teman sekelas pria yang beraksi bersama, akan mudah untuk membuat Ji Fei mabuk. Jika kamu meminjamkanku makanan, jika kamu meminjamkannya kepadaku, kamu tidak akan pelit, kan? Li Ruoxi memutar matanya ke arah Wang Ruirui. Suamiku bukan orang seperti itu. Ji Fei tersenyum. Oke, setelah mengatakan itu, dia duduk di tempat Li Han duduk tadi, dengan ponsel diletakkan di atasnya. Posisi ini adalah pintu masuk penyajian. Posisi terburuk di meja makan, namun kebetulan bertatap muka dengan Li Ruoxi. Xiao Jian tersenyum dan berkata, dengar, aku sangat ingin duduk di kursi ini, tapi aku minta maaf sekarang. Dengan kepuasan terpancar di matanya, Ji Fei melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, saya melihat istri saya dari jarak dekat setiap hari. Ini adalah kesempatan langka untuk melihatnya dari kejauhan. Dia pasti cantik berbeda. Segenggam makanan anjing lainnya membuat Xiao Jian merasa bangga dan tertekan tanpa bekas. Wang Ruirui duduk di sisi kiri Li Ruoxi, dan Li Han duduk di sisi kanan. Makanan akan segera disajikan. Wang Ruirui melihat sekeliling ke teman-teman laki-lakinya dan berkata, pria ingin minum anggur terkuat dan mendapatkan gadis tercantik, jadi hari ini mereka harus minum anggur putih. Haha, hal ini menarik sorakan sorak-sorai dari teman sekelas perempuan. Xiao Jian tersenyum dan duduk tegak. Ini tidak masalah. Matanya menatap Ji Fei, seolah bertanya, bisakah kamu melakukan itu? Ji Fei menjawab dengan senyuman, seolah Xiao Jian bukan apa-apa di matanya. Hal ini membuat Xiao Jian sedikit tertekan. Li Han melompat lagi. Hari ini adalah resepsi pernikahan. Kamu harus menemani suami Dewi kami. Jika tidak, jangan katakan kami tidak kompeten. Oke, jangan khawatir. Nona cantik Li Han, kami pasti akan menemanimu. Tiba-tiba sekelompok orang berteriak, kegembiraan dalam suaranya terdengar aneh. Anggur baru saja dituangkan dan tanpa memakan sedikit pun makanannya, Xiao Jian mengangkat gelasnya dan berkata, bagaimana kalau kita mengangkat gelas bersama-sama untuk mengucapkan selamat pernikahan kepada Ruoxi? Ji Fei tersenyum dan mengangguk, terima kasih. Wang Ruirui diam-diam merasa bahagia dan mulai minum dengan perut kosong. Xiao Jian sudah mulai memasang jebakan untuk Ji Fei. Bab 135 100.000 yuan per cangkir segelas anggur, minuman.
Ji Fei bersikap santai dan natural, sementara beberapa teman sekelas pria sudah mulai meminum air matang untuk menekan alkohol mereka. Haha, melihatmu sampah, tidak heran kamu tidak bisa mengejarnya. Bahkan jika kamu minum, kamu tidak bisa mengejar suami Ruoshi. Wang Ruirui memuji dengan keras. Seseorang segera menjadi marah dan berkata, hal-hal baik datang berpasangan, minumlah yang lain. Xiao Jian memandang Ji Fei, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tersenyum dan provokatif, Ji Fei tersenyum naif, tidak masalah. Meskipun anggurnya sudah penuh, semua orang meminumnya dalam sekali teguk. Beberapa orang tidak tahan lagi, berdiri dan berlari keluar. Wang Ruirui menatap Ji Fei dan sedikit terkejut saat dia menemukan wajahnya tenang dan dia tidak mabuk sama sekali. Tapi saya segera menyadari bahwa saya adalah seorang penjaga keamanan, jadi saya minum dan membual ketika tidak terjadi apa-apa, dan saya melakukannya dengan benar. Ruoshi, kamu menikah dan aku sendirian, aku sangat sedih. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Ji Fei dan berkata, kamu baru saja mengatakan kamu akan minum 3 gelas. Apakah itu termasuk kompensasi untukku? Li Ruoshi merasa cemas saat itu. Ruirui, apakah kamu mencoba membuat Ji Fei minum terlalu banyak? Kamu tidak bisa minum lagi. Ini adalah kedua kalinya Li Ruoshi melihat Ji Fei minum. Terakhir kali, ayahnya mabuk, tetapi ayahnya tidak bisa minum dan suasana hatinya sedang buruk. Sekarang Ji Fei sudah minum 2 minuman, dan dia akan minum 3 minuman lagi, yang jumlahnya lebih dari 1 pon anggur. Mereka bilang mereka melupakan ibu mereka ketika mereka memiliki menantu perempuan. Li Ruoshi melupakan sahabatnya setelah dia punya suami. Aku sangat sedih. Wang Ruirui pura-pura menangis. Tidak, kamu harus minum. Xiao Jian dan yang lainnya mulai mencemooh. Sudut mulut Ji Fei menunjukkan lengkungan yang aneh. Berapa lama Anda bisa memainkan drama tersebut? Ini hanya 3 gelas anggur. Aku akan meminumnya. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mengambil botol anggur, mengisi 3 gelas dengan keras, lalu mengangkat lehernya dan meminumnya satu demi satu dengan sangat gembira. Dahi, semua orang di tempat kejadian tercengang. Sungguh menyenangkan, sangat murah hati, jika kami tidak meminumnya bersama-sama dan mengetahui ada anggur di dalam botol, kami akan mengira itu adalah air matang. Li Ruoshi juga menutup mulutnya karena terkejut, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Dan bahkan wajah cantiknya pun menunjukkan kemarahan. Hanya orang bodoh yang mau minum seperti ini. Ji Fei tersenyum dan memandang Wang Ruirui. Terima kasih banyak telah mengatur makan malam hari ini. Aku akan bersulang untukmu sebagai balasannya. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah pelayan dan berkata, tuangkan anggurnya. Wang Ruirui memandang Ji Fei seolah sedang melihat monster. Apakah anggur itu perut manusia atau perut anjing? Bahkan tidak mabuk sama sekali. Namun, ketika dia melihat Ji Fei masih minum, dia tampak sangat rakus terhadap alkohol. Dia semakin yakin bahwa Ji Fei adalah seorang penjaga keamanan dan kecanduan alkohol. Segera, anggurnya terisi. Ji Fei mengambilnya dan meminumnya. Beberapa teman sekelas yang ada di lokasi kejadian melakukannya secara langsung, sementara yang lain berlari keluar dengan membawa gelas wine masing-masing. Ji Fei mencibir di dalam hatinya dan memandang Wang Ruirui, yang sedang minum anggur merah dan tersipu. Hal-hal baik datang berpasangan, aku akan bersulang lagi untukmu. Ji Fei memintanya untuk menuangkan anggur lagi, dan beberapa orang lagi menutup mulut mereka dan melarikan diri. Ada sekitar 10 orang yang tersisa di ruangan itu. Setelah minum, wajah Ji Fei tetap seperti biasa, sementara wajah Xiao Jian dan yang lainnya memerah. Mereka tidak peduli dengan citra mereka dan hanya mengambil makanan di atas meja dan mulai makan. Saya takut jika saya melambat, anggur di perut saya akan muncrat dan menjadi siaran langsung. Wang Ruirui mengira Ji Fei akan minum terlalu banyak, tetapi ketika dia melihat Ji Fei masih sangat tenang dan sadar, dia merasa sedikit tertekan. Setiap orang yang datang ke sini untuk menghadiri jamuan makan malam Ruoshi hari ini, apakah kalian sudah menyiapkan amplop merah? Xiao Jian menahan minumannya, menyeka tangannya, dan mengeluarkan sebuah amplop merah. Ruoshi, perasaanku campur aduk tentang pernikahanmu, tapi aku masih menyiapkan amplop merah senilai 3.000 yuan. Li Ruoshi tidak menginginkannya, tapi dia tetap berkata dengan sopan, terima kasih. Xiao Jian melambaikan tangannya, sama-sama, saya bekerja di Bank Ninghai, dan 3.000 yuan hanyalah sebagian kecil dari penghasilan saya.
Tapi saya punya syarat. Kondisi apa? $1.000 untuk segelas anggur. Setelah Xiao Jian selesai berbicara, dia mengambil gelas air dan menyesapnya, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Wajah Li Ruoxi terlihat tidak senang saat itu. Kejutan melintas di mata Li Han, dan dia juga mengeluarkan amplop merah. Saya juga punya 3.000 di sini. Ruoxi, Anda harus memperlakukan saya dan pemimpin pasukan secara setara. Matanya menatap Ji Fei, seorang penjaga keamanan kecil dengan gaji bulanan 2 hingga 3.000 yuan, dan 3.000 minuman untuk 3 minuman. Wang Ruirui sangat bersemangat hingga dia hampir melompat. Tetapi ada rasa malu di wajahnya. Ruoxi, aku menyiapkan amplop merah 10.000, tapi aku benar-benar tidak ingin kamu minum. Siswa lain memahami ide tersebut dan mengeluarkan amplop merahnya berbeda-beda. Jumlah totalnya lebih dari 30.000 cangkir, harganya lebih dari 30 cangkir. Semua orang memandang Ji Fei dan Li Ruoxi dengan arogan, dengan ejekan dan penghinaan di mata mereka, serta kebanggaan yang tak ada habisnya. Menurut mereka, Ji Fei pasti akan minum. Orang yang bekerja sebagai menantu dari rumah ke rumah adalah orang miskin. Seorang penjaga keamanan kecil berada di lapisan bawah masyarakat dan yang kurang darinya adalah uang. Wajahnya penuh senyuman, diwarnai dengan sarkasme. Li Ruoxi berhati-hati agar Ji Fei benar-benar minum. Tepat ketika dia hendak berbicara, Ji Fei berkata sambil tersenyum, 1.000 cangkir terlalu sedikit. Mata Xiao Jian menyipit dan dia tersenyum sinis. Lalu menurutmu berapa banyak yang pantas? 100.000 cangkir, patah. Beberapa siswa menjatuhkan sumpit dari tangannya. Oh, Li Han mencibir, 100.000 cangkir, kamu pikir kamu ini siapa? Ji Fei mengangkat alisnya. Lagi pula, kamu tidak bernilai $1.000 semalam. Jika kamu bernilai lebih dari 1.000, kamu bodoh. Wajah Li Han menjadi gelap. Kamu, apa yang kamu katakan? Wanita sepertimu hanyalah pelacur kelas atas, tapi harga satu set lengkap tidak lebih dari 1.000. Kamu tidak bisa mengeluarkan gading dari mulut anjingmu. Tentu saja, jika kamu bisa menguntahkan gading, berdasarkan apa yang baru saja kamu katakan tentang aku dan istriku, kamu tidak perlu keluar dan menjualnya. Dahi, kata-kata Ji Fei mengejutkan seluruh penonton. Hahaha, Li Han mencibir. Li Ruoxi, aku tidak menyangka suamimu bersih. Apakah karena kamu tidak membiarkannya tidur sehingga dia menjadi gila? Li Ruoxi juga tidak mengerti mengapa Ji Fei tiba-tiba menyebutkan hal seperti itu dan mengatakannya dengan jelas. Ji Fei mengambil ponsel di atas meja dan mengguncangnya. Maaf, screensaver Kiki ini secara otomatis memunculkan pesan. Seluruh set dihargai 800, waktunya adalah... Ah, Li Han menyela Ji Fei dengan teriakan, berdiri seperti pegas di pantatnya, berlari untuk mengangkat telepon, berbalik dan lari. Setelah dia baru tiba, dia sengaja duduk di posisi itu lalu meninggalkan 3 kursi kosong. Tujuannya untuk menyerahkan slot servis kepada Ji Fei dan mengejek Ji Fei. Alhasil, saya berpindah tempat dan terburu-buru minum, lupa membawa ponsel. Dia tidak pernah menyangka kliennya akan datang kepadanya saat ini. Rakyat kehilangan segalanya, menghadapi. Hilang semuanya, saya takut jika saya terlambat sedetik pun, saya akan dikritik oleh ribuan orang. Hei! Jangan terburu-buru pergi. Segelas anggur di sini harganya 100.000 yuan, setara dengan harga yang kamu bayar untuk menjualnya 100 kali lipat. Ketika Li Han mendengar ini, dia hampir jatuh dan hatinya hancur. Ji Fei memandang Xiao Jian, untungnya kamu menolak begitu saja, kalau tidak kamu akan beternak domba di kepalamu. Xiao Jian bodoh di dalam hatinya. Meskipun dia baru saja menolak, dia masih mencari kesempatan untuk menjatuhkan Li Han muntah darah. Itu bahkan lebih menjijikkan daripada diperkosa. Ji Fei mengangkat alisnya dan memandang siswa lainnya. 100.000 cangkir, saya akan meminumnya jika semua orang membayar. Xiao Jian kesal. Kamu pikir kamu ini siapa? Mengapa kamu bernilai 100.000? Kalau begitu kamu minum, aku akan memberimu 100.000. Anda memberi saya 100.000, Anda seorang penjaga keamanan kecil. Dari mana Anda mendapatkan uang? Bahkan manajer Departemen Sumber Daya Manusia Bank Ninghai tidak berani mengatakan ini. Patah, Ji Fei langsung melemparkan kartu emas dari Bank Ninghai ke atas meja. Xiao Jian, diamlah kalau begitu. Kartu emas, ini adalah kartu emas Bank Ninghai. Semua pemegang kartu adalah nasabah utama Bank Ninghai.
dan mereka semua adalah orang-orang yang perlu diterima oleh pimpinan. Tiba-tiba keringat dingin mengucur di keningnya. Jika dia mengatakan sesuatu pada dirinya sendiri, semuanya akan berakhir. Wang Ruirui tidak tahu dan terlihat marah. Bisakah kamu membeli 100.000? Apa yang kamu makan adalah nasi lembut milik Ruoshi? Diam, Xiao Jian dengan marah menyela Wang Ruirui. Xiao Jian, apakah kamu gila? Kamu gila? Ini kartu emas Bank Ninghai, setidaknya ada 100 juta yang disimpan di kartu ini. Wang Ruirui, wajahnya ditampar, dengan marah. Bi lebih kaya kan? Tunggu saja. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon saudara Hua. Bersambung.